saya nggak tahu kenapa kemudian Tuhan menakdirkan dia untuk dibuka aibnya di depan Refli Harun dan disaksikan oleh semua orang, dan kita akhirnya tahu bahwa Bahar nggak bisa baca kitab. Selamat malam semuanya. Hari ini video Habib Bahar itu kembali viral di beberapa grup WhatsApp yang saya ikuti, dan kemudian teman-teman itu banyak yang mention saya sambil ketawa-ketawa. Ini ada apa lagi gitu ya? Ya karena udah lama nggak ada kabar Habib Bahar setelah isu atau drama penembakan gitu ya, yang katanya ditembak sama orang tidak dikenal. Ini cerita Habib Bahar udah nggak ada cerita sama sekali gitu. Nah, sekarang tiba-tiba muncul video Habib Bahar lagi yang kemudian dia lagi baca kitab kuning sama Refli Harun. Di hadapan Refli Harun kok baca kitab kuning, itu udah aneh gitu. Menurut saya gitu ya. Dan saya pikir itu yang sedang ditertawakan oleh banyak orang gitu. Ya karena cerita Habib Bahar setelah dia ditembak gitu ya, pura-pura ditembak itu sampai sekarang kan belum ada kelanjutannya, dan beberapa orang kemudian menyimpulkan bahwa drama ditembaknya Habib Bahar itu adalah sebuah drama pengalihan isu dari isu kehabiban yang dipertanyakan atau dianggap bahwa Habib Bahar dan kawan-kawannya bukanlah keturunan Nabi dan bukanlah Habib, karena nasab Ba'alawi itu sudah terputus, dan kemudian secara rekam jejak sejarahnya tidak mungkin menyebut Habib Bahar dan kawan-kawannya adalah keturunan Nabi. Dan kalau kita perhatikan memang kan ada beberapa Habib-Habib di Indonesia yang ceramahnya itu kasar, keras, dalam dakwah-dakwahnya itu lebih banyak caci makinya dibandingkan dalil-dalilnya. Nah itu ternyata bagian dari kelompok Habib-Habib yang itu diragukan silsilah atau nasabnya, dan kemudian itu sudah dijelaskan sama Kiai Imaduddin, dan karena terjadi perdebatan soal nasab itu, maka kemudian tiba-tiba ada drama penembakan oleh orang tidak dikenal. Dan setelah itu orang-orang udah mulai agak lupa sama cerita kehabiban Habib Bahar. Nah, kemarin ternyata kemudian muncul lagi nih video Habib Bahar yang podcast dengan Refli Harun gitu dan baca kitab kuning. Dan terus terang saya udah lama gak nonton video-videonya Refli Harun gitu, karena narasumbernya itu aneh-aneh. Jadi saya udah gak nonton, dan ketika saya dikasih link videonya untuk melihat video secara utuh gitu ya, itu durasinya lebih dari 1 jam. Ngapain saya lihat? Langsung aja pada intinya gitu. Habib Bahar ini kenapa kemudian ditertawakan oleh banyak teman-teman saya? Awalnya saya pikir itu biasa aja gitu ya. Kalau seorang Habib Bahar baca kitab kuning, itu ya biasa gitu. Namanya santri, namanya pemuka agama, mestinya kan ya bisa baca. Nggak cuma Habib Bahar gitu, teman-teman saya juga hampir semuanya bisa baca kitab kuning gitu ya. Jadi ketika Habib Bahar baca kitab kuning, saya pikir ini aneh gitu, kenapa kemudian ditertawakan oleh banyak teman-teman saya. Saya pikir mungkin ada salah-salah gitu ya, ada pelafatan-pelafatan yang salah. Ya wajar lah gitu ya, namanya kitab kuning itu kan kitab gundul yang tidak ada harakatnya. Jadi kadang-kadang kesalahan banyak orang ketika baca kitab kuning itu salah di harakatnya, salah di A, I, U, E-nya gitu ya. Jadi itu kalau kemudian Habib Bahar juga salah, ya bagi saya itu saya maklumi gitu, karena memang biasa terjadi kesalahan-kesalahan di level itu gitu, karena yang namanya kitab kuning ini karena tidak ada harakatnya tadi itu, maka membuat cara membaca atau orang-orang yang bisa membaca itu kadang-kadang agak sedikit. Bahkan kalaupun bisa gitu ya, teman-teman yang sudah luar biasa bisa baca kitab kuning, kadang sekali dua kali masih ada salahnya gitu. Jadi bagi saya kalau misalkan cuma harakatnya yang salah itu ya nggak masalah gitu. Nah, bagi teman-teman yang bertanya kitab kuning itu apa? Kitab kuning ini adalah kitab yang secara sederhana warnanya kuning gitu. Jadi disebut sebagai kitab kuning karena memang warnanya kuning. Meskipun sekarang kitab kuning itu sudah banyak dicetak dengan warna putih. Dengan kertas warna putih, tapi tetap disebut sebagai kitab kuning karena secara sejarahnya dulu kenapa menggunakan kitab kuning itu karena kertas-kertas warna kuning zaman itu dulu katanya lebih murah dibandingkan kitab dengan kertas-kertas yang warna putih. Makanya kemudian banyak menggunakan
yang kertas-kertas warna kuning, sehingga disebutlah sebagai kitab kuning. Yang menyebut itu cuma kita, orang-orang Indonesia gitu ya. Intinya kitab kuning ini adalah kitab yang ditulis oleh para ulama di zaman dulu gitu, kumpulan-kumpulan tulisan yang kemudian menjadi satu kitab. Nah, biasanya pesantren-pesantren di Indonesia itu belajar kitab ini gitu. Minimal satu santri itu minimal baca satu lah, baca satu kitab kuning gitu ya. Dan kalau yang seingat saya dulu baca kitab kuning itu mulai kelas 2 kalau nggak salah. Jadi masuk pesantren tahun pertama belum bisa, tahun kedua sudah mulai bisa baca kitab kuning, dan itu tiap tahun diganti tuh. Kitab-kitabnya diganti gitu. Berbagai macam bahasan gitu, mulai dari fikih, ya sains juga ada gitu ya. Jadi keunggulan-keunggulan bermacam kegiatan ibadah itu dibahas dalam kitab kuning itu. Jadi ketika Habib Bahar bawa kitab kuning kemudian dibaca, ya wajar gitu, karena nggak cuma dia yang punya kitab kuning, semua orang juga punya. Saya punya banyak di sini, cuma nggak saya ambil gitu ya. Ada banyak lah kitab-kitab kuning yang saya koleksi gitu. Tapi setelah saya lihat memang mimik mukanya Habib Bahar itu kayak tertekan di hadapan Refli Harun gitu, sempat nggak mau baca bahkan. Dia sempat nantang, saya baca nih, saya bawa nih kitab kuning gitu ya. Terus kemudian dibilang, tapi saya baca bahasa Indonesianya aja lah. Saya udah lama nggak baca. Dari sini memang sudah agak mencurigakan gitu, karena selama-lamanya orang kalau pernah baca kitab kuning nggak akan segrogi itu. Saya itu udah lama nggak pernah baca lagi. Setelah lulus dari pesantren tahun 2007 udah nggak pernah baca lagi. Tapi kalau dihadapkan dengan kitab kuning rasanya saya nggak akan segrogi itu. Tapi Habib Bahar itu kayak wah, kayak panik gitu ya. Dan Refli dengan entengnya bilang, enggak apa-apa, silakan. Ini waktu kita masih lama. Dan dari situlah kemudian Habib Bahar itu membaca kitab kuning itu. Supaya lebih jelas, coba kita simak video berikut ini. يعني في ذنبه من المؤمن يخرج كيوم ليلة أول في ذنبه من المؤمن يخرج أمه ولدته كيوم ليلة في ذنبه من المؤمن يخرج. Ya, kalau kita perhatikan gitu ya, memang secara bacaan gitu, ini udah dari awal agak meragukan. Ini kok diulang-ulang bacaan Habib Bahar ini gitu ya. Dari susunan katanya juga kayak kebolak-balik gitu. Fi dambi minal mu'min yakhruj. Apa ini? ini apa ini? Udah ya, sebagai orang yang pernah nyantri dulu gitu ya, saya ya masih adalah ingatan-ingatan soal bahasa Arab. Mungkin kalau bicara udah nggak lancar gitu, tapi kalau ada beberapa kosakata atau kalimat-kalimat yang menjadi kalimat-kalimat dasar yang dulu pernah sering digunakan, rasanya saya masih ingat. Nah, fidam di minal mu'min yakhruj ini emang emang secara susunan kata itu nggak memungkinkan gitu. Ibarat kita itu baca satu kalimat bahasa Inggris atau bahasa Indonesia itu kebolak-balik gitu. Biasanya misalkan Ibu Budi ke pasar gitu kan. Ini kebalik tuh. Di pasar Ibu Budi berangkat ke. Jadi kayak gitu. Seberantakan itu gitu ya. Kalau saya bisa analogikan atau contohkan dari kalimat yang lain gitu. Dan setelah saya lihat memang banyak di kolom komentar di Refli Harun itu banyak yang menyatakan bahwa ternyata Habib Bahar ini salah baca gitu, karena bacanya itu dari kiri ke kanan. Jadi Habib Bahar ini baca kitab kuning, kitab bahasa Arab dengan cara yang sama seperti kita membaca tulisan-tulisan bahasa Indonesia. Ya karena bahasa Indonesia itu kan kalau kita baca dari kiri ke kanan gitu kan. Seperti nama saya misalkan Alifur Rahman, kan kita tulis A dulu, baru L gitu kan, dari kiri ke kanan gitu ya. Tapi kalau bahasa Arab itu kebalik, dari kanan ke kiri. Jadi tulisannya tuh Alifur Rahman gitu kan. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi dari kanan ke kiri gitu ya kalau bahasa Arab gitu. Nah, Habib Bahar membaca kitab kuning, kitab bahasa Arab dari kiri ke kanan. Saya terus terang sempat gak percaya. Masa iya gitu ya? Masa iya sih?
gitu. Dari kiri ke kanan. Ini mohon maaf gitu ya. Sebodoh-bodohnya santri. Nggak taunya santri. Teman-teman saya yang nggak naik kelas itu sekalipun tidak akan mungkin membaca kitab bahasa Arab dari kiri ke kanan. Tidak akan pernah. Karena itu menjadi satu pemahaman dasar kalau kita baca bahasa Arab di mana-mana, di seluruh dunia, dari yang mulai Al-Quran, kitab-kitab, sampai pelang-pelang Arab gitu ya, nama-nama jalan di Arab sana, itu pasti bacanya dari kanan ke kiri. Gak mungkin dari kiri ke kanan. Jadi ketika Habib Bahar baca dari kiri ke kanan, saya terus terang awalnya ingin ketawa ketika pengen bikin video ini gitu ya. Tapi setelah saya pikir-pikir, ini menyedihkan sekali. Sangat-sangat menyedihkan gitu ya. Untuk seorang Habib Bahar yang katanya punya santri, punya banyak pengikut, tapi kemudian membaca kitab Arab dari kiri ke kanan, memperlakukannya seperti dia membaca bahasa Indonesia. Itu adalah sebuah kesalahan atau bahkan aib yang sangat-sangat fatal. Dan saya pikir tidak ada satupun santri di muka bumi ini yang melakukan cara-cara yang sama. Karena kembali seperti yang saya jelaskan tadi, kesalahan kita membaca kitab kuning, biasanya kesalahannya itu di level harokat. AI-nya salah, gitu. AIU-nya salah. Biasanya di level itu saja. Tapi kalau kemudian membaca dari kiri ke kanan, ini sudah menunjukkan bahwa dia memang nggak bisa baca, memang nggak bisa baca kitab gitu. Dan saya jadi penasaran kalau Habib Bahar baca Al-Quran itu gimana? Apakah dari kiri ke kanan juga gitu ya? Justru ini kasihan nih kalau sampai kemudian inilah yang terjadi kepada Habib Bahar. Karena kalau kita baca Al-Quran jelas dari kanan ke kiri. Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin. Minimal itu yang kita baca dari kanan ke kiri. Nggak ada dari kiri ke kanan. Itu artinya jadi kebolak-balik gitu. Itu bukan Al-Quran lagi yang dibaca kalau metodenya dari kiri ke kanan gitu. Jadi untuk meyakinkan apa yang saya sebutkan tadi gitu ya, bahwa Habib Bahar itu baca dari kiri ke kanan, saya sampai cari tahu kitab yang dibaca sama Habib Bahar ini. Ternyata kitab yang dibaca adalah Durratun Nasihin. Dan setelah saya cek dalam kitab ini, saya belum pernah baca seingat saya gitu ya. Tapi setelah saya cek itu ternyata ada di halaman 19 yang menjelaskan soal Nabi itu sempat ditanya soal keunggulan atau manfaat dari sholat tarawih gitu ya. Jadi ada tuh, saya bacakan sedikit. Ya, di sini. Sa'alan Nabi alaihi salatu wassalamu an fadailit tarawih fi syahri Ramadan. Faqala yakhrujul mu'mini min dzambihi fi awwali lailatin kayaumi waladtahu ummuhu. Wa fi lailatis tsaniyah yaghfir lahu abawaihi in kana mu'minina. Wa fi lailatis tsalisah yunadi malakun min tahtal arsy istanaful amal ghafarahu. Jadi yang dibaca sama Habib Bahar itu fi dambihi minal mu'min yakhruj. Padahal seharusnya yakhrujul mu'min min dambihi fi awwali lailatin kayaumi waladtahu ummuhu. Jadi Habib Bahar bacanya ummuhu waladtahu kayaumi lailatin awwalu fi dambihi minal mu'min yakhruj. Dari kiri ke kanan. Aduh, saya terus terang ya. saya nggak suka sama Habib Bahar gitu. Sangat nggak suka. Sejak awal saya tahu pasti ada masalah dengan orang ini karena bahasanya kasar. Tapi saya nggak tahu kenapa kemudian Tuhan menakdirkan dia untuk dibuka aibnya di depan Refli Harun dan disaksikan oleh semua orang, dan kita akhirnya tahu bahwa Bahar
nggak bisa baca kitab. Itu aib yang benar-benar dipertontonkan dan sekarang membuat banyak orang jadi berpikir gitu ya. Teman-teman saya yang sebelumnya suka Habib Bahar, ada teman-teman saya santri dulu nyantri sama-sama suka dengan Habib Bahar gitu ya. Kalau nonton video ini, saya pikir dia pasti akan sangat malu sekali. Karena minimal dia bisa baca kitab gitu. Bahar nggak bisa. Jadi dari sisi keilmuan dia nggak ada, dari sisi nasab sudah dipertanyakan dan kemudian diragukan karena nasabnya terputus, nasab Ba'alawi, dan itu semua gara-gara keangkuhan Habib Bahar sendiri. Ya gimana nggak dibilang keangkuhan gitu ya. Habib Bahar itu datang ke podcast Rifli Harun bawa kitab kuning buat apa? Rifli Harun mana ngerti gitu. Dia baca salah-salah pun dia nggak ngerti. Dan soal nasab itu akhirnya dibongkar dan kemudian ada Kiai Imaduddin yang membuka nasab si Habib Bahar dan kawan-kawannya yang dipertanyakan dan bisa disebut bahwa dia bukan keturunan Nabi. Itu gara-gara Habib Bahar menyenggol keturunan Wali Songo yang dianggap Wali Songo itu tidak ada keturunan Nabi. Sampai kemudian anak-anak cucu-cucu Wali Songo itu jadi marah, murka, dan kemudian membuka fakta-fakta dan rekam jejak sejarahnya. Dan ternyata yang tidak ada nasabnya justru Habib Bahar dan kawan-kawannya. Yang Wali Songo itu justru jelas nyambung ke Nabi Muhammad SAW. Jadi kalau dari sini gitu ya, setelah ini masih ada orang ngikutin Habib Bahar, saya bingung itu karena apa. Kalau dari soal keturunan, soal nasab itu jelas nggak ada nasabnya. Dari sisi pengetahuan, keilmuan juga jelas diragukan karena nggak bisa baca kitab. Jadi kalian mau ngikut soal apanya gitu. Dan buat teman-teman saya yang santri, yang dulu pernah nyantri atau mondok di pesantren, ya saya pikir nggak ada alasan lagi bagi kalian untuk ikut Habib Bahar. Karena kalian jauh-jauh lebih pintar atau minimal kalian bisa baca kitab-kitab kuning atau kitab-kitab gundul. Saya pikir itu. Terima kasih sudah menonton. Begitulah kura-kura.